Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya. Puji syukur bila kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali menikmati indahnya belajar. Salam semoga selalu tercurah limpahan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senang umatnya mendapat selamatnya nanti di akhir akhir. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga sehat selalu ya. Walaupun di tengah pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Nah, jangan lupa dijaga kesehatannya dengan rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Serta jika keluar rumah, harap diperhatikan protokol kesehatannya. Jaga jarak, selalu pakai masker dan cuci tangan setelah melakukan kegiatan sesuatu ya. Oke, baik. Pada hari ini, insya Allah, setelah di minggu-minggu kemarin, kita pelajari tentang teori-teori dasar tentang akuntansi pemerintah. Kali ini kita akan memasuki bab atau submateri transaksi yang ada di akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama akan kita bahas adalah akuntansi pendapatan. Ya, akuntansi pendapatan itu menurut nomor 71 tahun 2010, di sini ada dua, ada pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Oke. Yang kedua itu ada pendapatan laporan dari sisi anggaran. Adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Oke ya, seperti kita ingat ya sebelumnya, di LO ini basisnya aktual dan untuk yang LRA itu basisnya kas. Oke, next. Nah, pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada tiga nih. Pertama ada pendapatan asli daerah, pendapatan dari daerah asli ya, asli daerah tersebut. Kemudian pendapatan yang berasal dari transfer. Transfernya bisa dari pemerintah daerah maupun PPKD maupun pemerintah pusat. Dan dana pendapatan dana perimbangan. Dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke. Ini pendapatan klasifikasi berdasarkan Badan Akun Standar Kode Akun 4 dan Kode Akun 8. Diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama ada pendapatan asli daerah, terdiri dari pajak daerah, kemudian retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD, pendapatan asli daerah yang sah. Nah, ini menjadi kewenangan SHPD ya untuk pendapatan asli daerah, dan untuk di pajak daerah itu menjadi kewenangan dari SKPD maupun PPKD. Kemudian pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer ini mencakup bagi hasil dana alokasi umum atau dana alokasi khusus, pendapatan transfer pemerintah pusat yang menjadi wewenang PPKD, kemudian pendapatan transfer pemerintah lainnya ini menjadi wewenang PPKD. Ketiga ada pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya menjadi kewenangan PPKD. Kemudian bantuan keuangan itu menjadi kewenangan PPKD. Kenapa hanya di PPKD? Karena hanya PPKD lah yang mentransfer ya. Sedangkan di SKPD ini hanya menerima dari pendapatan transfer. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Ini ada pendapatan hibah, ada dana darurat, dan ada pendapatan lainnya. Dan ketiga ini menjadi wewenang PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah. Ya. Next. Lalu ada pengakuan. Bagaimana sebuah pendapatan itu diakui. Di sini yang pertama ada pendapatan LO. Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, ketika ini dikenal juga dengan earned atau
pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, baik sudah diterima pembayaran secara tunai. Kemudian ada pendapatan LRA, menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima oleh SKPD atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama Badan Bendahara Umum Daerah maksudnya ya. Lalu pengakuan yang kedua, bagaimana sebuah pendapatan diakui? Pertama ada dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan. Maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif. Pertama, pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Oke, kedua, pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Ketiga, ini pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Keempat, pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Kelima, ada pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Oke. Next. Lalu ada pengukuran bagaimana sebuah pendapatan diukur atau dinilai atau dicatat ya. Ini berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Nah, dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan realisasi anggaran bruto bersifat variabel terhadap pendapatan. Pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Yang ketiga, pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Ya. Next. Ukuran yang selanjutnya itu dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LO, bruto biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Kemudian pendapatan hibah dalam mata uang asing ini diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs setengah Bank Indonesia. Lalu bagaimana akuntansi pendapatan? Ini dibagi dua, terdiri dari akuntansi pendapatan di SKPD dan akuntansi pendapatan di PPKD. Yang SKPD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian di PPKD ini ada pajak daerah, ada hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian ada pendapatan transfer atau pendapatan dana perimbangan, lalu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini jurnal standar bagaimana sebuah transaksi pendapatan dicatat. Oke. Yang pertama ada penerbitan SK atau surat ketetapan. Ini ketika dicatat oleh SKPD ya. Nah, pertama kita bahas yang SKPD dulu. Ini piutang di debit, kemudian pendapatan LO di kredit. Kedua, saat transaksi penerimaan pembayaran. Ini yang pertama berbasisnya LO, kasih benar penerimaan, kemudian dicatat piutang. Kemudian LRA-nya, ini perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian di kreditnya ada pendapatan LRA. Yang ketiga, penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Ya. Ini berarti rekening koran PPKD di debit,
kas di bendahara penerimaan di kredit. Keempat, pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Berarti debitnya rekening koran PPKD, di debit, kemudian di kreditnya ada piutang. Lalu LRA-nya, jurnal LRA-nya ada perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan LRA. Kemudian ada akuntansi pendapatan di SKPD. Ini diakui pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Contohnya, contoh transaksinya, tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sebagai ketetapan atas PBB tahun 2015 sebesar 2.500.000. Maka bagaimana jurnalnya? Pertama, kita catat yang basisnya LO atau jurnal LO ya. Karena di sini ada utang. Jadi basisnya akrual, kita perlu catat jurnal LO-nya. Masukkan dulu tanggalnya 13 Februari sesuai terjadi transaksi, kemudian SPPT. Ini nomor buktinya. Nomor buktinya itu berupa SPPT, kode rekeningnya. Untuk piutang itu ada 1130115 senilai di debitnya itu piutang PBB senilai 2.500.000. Kemudian pendapatan PBB operasional di kredit sebesar 2.500.000. Ya. Kemudian transaksi yang kedua, pencatatan saat diterimanya pembayaran. Ini tanggal 13 Juli 2015, wajib pajak melakukan pembayaran atas PBB. Maka bagaimana jurnalnya? Sama seperti tadi, masukkan dulu tanggal, kemudian nomor buktinya. SSP atau nota kredit. Kemudian di debitnya ada kas di bendahara penerimaan. Kreditnya ada piutang PBB. Lalu LRA-nya. Nah, LRA-nya adalah perubahan sal atau saldo anggaran lebih, ya, akan mempengaruhi laporan dari sisi anggaran. Kemudian di kreditnya ada pendapatan PBB LRA. Nah, yang tadi kan nggak ada LRA. Kenapa begitu? Karena di sini tidak ada kas yang diterima. Selanjutnya, ketika pencatatan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Pada tanggal 14 Juli 2015, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan PBB yang diterima ke kas daerah. Di mana jurnalnya? Maka kita masukkan rekening koran PPKD di debit, ya, karena kita menyetorkan. Menggunakan apa? Menggunakan kas. Jadi kas keluar berarti kas berkurang ya. Kas berkurang berarti di kredit, jadi 2.500.000. Oke, begitu. Kemudian pencatatan jika wajib pajak langsung menyetor ke kas daerah. Oke, ini ketika wajib pajak menyetor langsung ke PPKD. Bagaimana jurnalnya? Nih, contohkan tanggal 14 Juli 2015, wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah. Nah, bagaimana? Pertama kita catat RK PPKD pada piutang PBB sebesar 2.500.000. Kemudian LRA-nya ini perubahan sal pada pendapatan PBB LRA sebesar 2.500.000. Ini soalnya nyambung ya, masih yang tadi. Oke. Lalu bagaimana prosedur pencatatan pajak? Awan pendapatan didahului dengan sendiri oleh wajib pajak.
dan dilanjutkan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Contohnya, tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari Hotel Mekar sebesar 7.500.000. Berdasarkan hal tersebut, dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnalnya seperti ini ya. Kas dibenar penerimaan, karena kas bertambah, pendapatan pajak hotel LO 7.500.000. Di LRA-nya perubahan saldo anggaran lebih, ada pendapatan pajak hotel LRA. Lalu ketika penyetoran pendapatan ke kas daerah, ini tadi kan pajak itu sudah diterima ke SKPD, kemudian disetorkan ke kas daerah, maka kasnya berkurang itu tadi ya, jadi masuklah rekening koran PPKD karena transfernya ke PPKD. Lalu ketika pajak kurang bayar, nah pada tanggal 10 Mei 2015 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar 1.700.000. Bagaimana jurnalnya? Maka kita masukkan piutang pajak hotel pada pendapatan pajak hotel LO sebesar 1.700.000. Lalu bagaimana ketika pajak lebih bayar? Tadi kan kurang, sekarang lebih. Tanggal 10 Mei 2015 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak lebih bayar sebesar 1.700.000. Maka jurnalnya adalah pendapatan pajak hotel LO pada utang kelebihan pembayaran pajak. 1.700.000 kemudian dikreditkan 1.700.000. Nah, selanjutnya pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka atau di awal ya oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ini contohnya tanggal 1 September 2015 Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 36 juta. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima di muka dan pendapatan LRA dengan jurnal LO-nya itu kas di benar penerimaan pada pendapatan diterima di muka ya, sebesar 36 juta. Kemudian di jurnal LRA-nya ini perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan pajak reklame papan atau billboard LRA sebesar 36 juta. Selanjutnya ketika penyetoran pendapatan ke kas daerah. Nah, ini kembali pendapatannya disetorkan ke kas daerah. Karena kita ingat pemerintah daerah mengalami sistem perusahaan induk, perusahaan cabang. PPKD sebagai perusahaan induk, kemudian SKPD sebagai perusahaan cabang. Nah, di jurnalnya itu RK PPKD pada kas di bandara penerimaan sebesar 36 juta. Lalu selanjutnya, bagaimana ketika penyesuaian pendapatan diterima di muka? Maka dilakukan penyesuaian atas pendapatan, ini contohnya, pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka untuk melakukan pengakuan pendapatan LO dari pajak reklame untuk tahun 2015 dan menerbitkan bukti memorial berdasarkan perhitungan jumlah pendapatan reklame adalah sebesar 12 juta terhitung untuk 4 bulan. Bagaimana jurnalnya? Jurnal LO-nya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan pajak reklame papan atau billboard LO sebesar 12 juta rupiah.
Selanjutnya, bagaimana pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan pembayaran diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Contohnya, tanggal 1 September 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame dari PT ABC yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 36 juta. Maka dicatat pendapatan diterima di muka dan pendapatan LRA dengan jurnal. Ini mirip ya yang tadi. Maka jurnalnya LO pas benda penerimaan pada pendapatan diterima di muka. Kemudian jurnal LRA-nya perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan pajak reklame sebesar 36 juta. Selanjutnya, ketika penyetoran pendapatan ke kas daerah, ya sudah terima, kita setorkan kembali. Jurnal LO-nya adalah RK PPKD pada kas benar penerimaan sebesar 36 juta. Lalu bagaimana ketika penyesuaian pendapatan diterima di muka dan pajak kurang bayar? Contohkan, tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan LO atas pajak reklame sebesar 12 juta. Selain hal tersebut, Dinas Pendapatan juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan dari PT ABC. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar 1.200.000. Nah, ini dua transaksi langsung ya, ketika pendapatan diterima di muka dan ketika pajak kurang bayar. Pertama, ini kita yang catat pendapatan dulu. Ini adalah pendapatan diterima di muka sebesar 12 juta pada pendapatan pajak reklame sebesar 12 juta. Kemudian SKPD-KB atau pajaknya yang kurang bayar, utang pajak reklame pada pendapatan pajak reklame papan billboard sebesar 1.200.000. Nah, selanjutnya ini tanggal 31 Desember, Dinas Pendapatan melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan LO atas pajak reklame sebesar 12 juta. Selain hal tersebut, Dinas Pendapatan juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan PT ABC. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak lebih bayar. Ini sama ya, dua transaksi. Hanya saja digabungkan saja di sini pendapatan dan pendapatan diterima di muka dan pajak lebih bayar. Pertama nih, jurnal pendapatannya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan pajak reklame sebesar 12 juta, kemudian utangnya ini pendapatan pajak reklame, ada utang kelebihan pembayaran sebesar 1.200.000. NSD SKPD, bagaimana ketika pencatatan retribusi didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Contohnya, tanggal 1 Mei 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah atas pemakaian kekayaan daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar 48 juta. Jurnal LO-nya adalah piutang retribusi pemakaian pada penyewaan tanah dan bangunan LO. Ya, sebesar 48 juta. Baik. Ini ketika saat terima pembayaran. Maka tanggal 15 Mei 2012 wajib retribusi melakukan pembayaran. Jurnal LO-nya adalah kas benda penerimaan pada piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 48 juta. Kemudian LRA-nya adalah perubahan saldo anggaran lebih pada penyewaan tanah dan bangunan LRA sebesar 48 juta. Lalu bagaimana ketika disetorkan? Ini sama kayak yang tadi, disetorkan ke saudara penerimaan PPKD. Jurnalnya
RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 48 juta. Kemudian pengakuan pendapatan yang tidak perlu adanya penetapan terlebih dahulu. Nah, tanggal 16 Juli 2016, Dinas Perhubungan menerima pembayaran atribusi izin trayek sebesar 5.600.000. Maka berdasarkan tersebut dicatat pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal sama yang kayak yang tadi ya, kas di benda penerimaan pada pendapatan retribusi sebesar 5.600.000. Kemudian LRA-nya perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan retribusi pemberian izin trayek pada badan LRA sebesar 5.600.000. Lalu disetorkan kepada PPKD ya, sama jurnalnya RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Nah, sekarang masuk ke akuntansi pendapatan di PPKD. Bagaimana jurnal standarnya? Ada penetapan pendapatan. Ini ada piutang pada pendapatan LO. Ya. Kemudian kedua, penerimaan pendapatan. Ini ada dua, ada LO dan LRA. Kas daerah pada piutang. Untuk LRA perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan LRA. Kemudian ketika pendapatan tanpa penetapan, maka jurnalnya kas daerah pada pendapatan LO. Kemudian perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan LRA. Contoh transaksinya. Tanggal 1 Februari 2015, PPKD menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atas pajak Kota Mawar untuk bulan Januari sebesar 12 juta. Maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal sama ya. Pertama kita jurnal LO-nya dulu. Bentuk jurnalnya pun sama, hanya standar jurnal yang berbeda. Ini ada kita catat piutang pajak hotel pada pendapatan pajak hotel LO sebesar 17 juta. Kemudian tanggal 10 Februari 2015, berdasarkan ketetapan pajak, wajib pajak melakukan pembayaran. Ya, maka jurnalnya adalah kas bertambah di kredit, di debit, piutang di kredit sebesar 12 juta. Kemudian jurnal LRA-nya adalah perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan pajak hotel LRA sebesar 12 juta. Kemudian hasil eksekusi jaminan. Ini contoh ya, contoh ketika wajib pajak tidak bisa membayar pajak ya, sehingga diperlukan eksekusi jaminan. Contohnya tanggal 17 Maret PPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga bersama dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan. Maka jurnalnya adalah kas di daerah pada utang jaminan pemasangan iklan sebesar 5 juta. Kemudian ini saat eksekusi jaminan. Tadi kan menerima ini saat dieksekusi ketika tidak menunaikan kewajibannya. Maka jurnal LO-nya adalah utang jaminan pemasangan iklan pada hasil eksekusi jaminan sebesar 5 juta. Kemudian di LRA-nya adalah perubahan saldo anggaran lebih pada hasil eksekusi jaminan LO sebesar 5 juta. Ya. Kemudian bagaimana ketika transaksi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan? Oke. Ini contohnya. Tanggal 5 Januari 2015, PPKD menerima hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS tentang pembagian dividen untuk pemerintah daerah sebesar 250 juta. Ya. Bagaimana jurnalnya?
Maka judulnya adalah piutang bagian laba swasta dari pihak swasta ya. Kemudian dikredit adalah bagian laba yang dibagikan ke Pemda atas permintaan modal besar 250 juta. Next. Ini saat penerimaan dividen. Tadi baru saat diumumkan ya. Ini saat diterima. Maka judulnya adalah kas pada piutang bagian laba swasta sebesar 250 juta. Kemudian jurnal LRA-nya adalah perubahan saldo anggaran lebih pada bagian laba yang dibagikan ke Pemda atas penyertaan modal LRA sebesar 250 juta. Lalu selanjutnya adalah contoh ketika terjadi kerugian. Contoh kerugian contohnya adalah tanggal 27 Desember 2015 telah dilakukan sidang terkait dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang tersebut diterbitkan SK pembebanan untuk ganti kerugian daerah sebesar 24 juta yang akan dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 27. Contoh jurnalnya adalah maka tagihan tuntutan ganti kerugian daerah pada pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara LO sebesar 24 juta. Kemudian ketika saat penerimaan angsuran TGR ya atau honor pegawai, ini contohnya adalah tanggal 27 Januari 2016 bendahara PTKD menerima nota kredit bank sebesar 2 juta untuk angsuran kerugian dari PNS atas tuntutan ganti kerugian daerah. Maka jurnalnya adalah bagian lancar TGR terhadap pegawai negeri bukan bendahara itu didebit pada tagihan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar 2 juta dikredit. Yang kedua ini masih LO, kas di kas daerah ada bagian lancar TGR terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Kemudian saat penerimaan angsuran TGR di jurnal LRA ini adalah perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah LRA sebesar 2 juta. Selanjutnya ketika transaksi ketika dana transfer alokasi umum ya. Ini contohnya tanggal 2 Januari 2015 PPKD menerima PNK dokumen dipersamakan atas penerimaan dana transfer untuk tahun 2015 dari pemerintah pusat sebesar 978 miliar. Maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah piutang transfer dana alokasi umum pada pendapatan transfer dana alokasi umum LO sebesar 978 miliar. Kemudian tanggal 2 Januari 2015 PPKD menerima pemindah bukuan atau nota kredit dari bank atas pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 81 miliar 500 juta. Jurnalnya bagaimana? Ini adalah kas di kas daerah pada piutang transfer dana alokasi umum sebesar 81 miliar 500 juta. Jurnalnya adalah jurnal LRA-nya perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan transfer dana alokasi umum LRA sebesar 81 miliar 500 juta. Kemudian ketika PPKD mendapat dana bagi hasil pajak provinsi. Ini contohnya tanggal 1 Maret 2016 PPKD Pemda ABC menerima surat keputusan kepala daerah atau dokumen yang dipersamakan untuk dana bagi hasil pajak provinsi untuk tahun 2015 sebesar 240 juta.
yang akan dibayarkan tiap triwulan. Maka jurnalnya adalah piutang bagi hasil pajak pada pendapatan bagi hasil pajak LO sebesar 240 juta. Lalu ketika penerimaan pencairan dana bagi hasil pajak. Contohnya, tanggal 1 Juni 2016, PPKD menerima pemindah bukuan atau nota kredit dari bank atas pencairan dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi untuk triwulan 1 Januari sampai dengan Maret 2015 sebesar 60 juta. Oke, ini dananya sudah cair, maka jurnalnya adalah kas di kas daerah pada piutang bagi hasil pajak sebesar 60 juta, kemudian jurnal LRA-nya perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan bagi hasil pajak LRA sebesar 60 juta. Nah, kemudian contoh transaksi selanjutnya ketika PPKD mendapat pendapatan hibah. Contohnya tanggal 1 Maret 2015, PPKD menerima naskah perjanjian hibah daerah dari pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar 250 juta. Berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah yang sudah ditandatangani tersebut, fungsi akuntansi PPD kemudian akan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Jurnal LO-nya adalah piutang pendapatan lainnya hibah pada pendapatan hibah dari pemerintah LO sebesar 250 juta. Kemudian ketika PD menerima nota kredit bank atas hibah pada tanggal 1 April 2015, jurnalnya kas di kas daerah pada piutang pendapatan lainnya hibah sebesar 250 juta. Kemudian jurnal LRA-nya adalah perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan hibah dari pemerintah LRA sebesar 250 juta. Nah, di akhir ini ada penyajian, contoh penyajian laporan pendapatan LO. Ada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi dalam bagian akun standar. Dari jurnal-jurnal tadi akan dimasukkan ke dalam laporan operasional khusus yang laporan atau khusus yang jurnal LO ya, jurnal LO. Kemudian untuk yang LRA-nya bagaimana? Ini ada laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam badan akun standar. Nah, ini yang jurnal LRA-nya, maka dimasukkan ke dalam laporan realisasi anggaran. Ini, itu ada pendapatan hasil daerah, pendapatan transfer, kemudian transfer pemerintah pusat atau lainnya, lalu ada lain pendapatan yang sah, tambah atau dikurangi, maka disitu akan lihat jumlah pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah pada satu tahun. Next. Kemudian selain laporan keuangan, seperti kita tahu di sini ada pengungkapan dilakukan dengan dibuatnya catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan poin-poin atau pos-pos yang ada di laporan keuangan ya, akan diperjelas di catatan atas laporan atas keuangan ya. Pertama, sini terkait dengan penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. Keempat, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya. Ya. Kendalanya apa? Dimasukkan ke situ. Kemudian informasi lainnya yang dianggap perlu. Informasi tambahan. Kemudian ada istilah-istilah. Nah, tadi banyak istilah-istilahnya. SKP, suatu ketetapan pajak. Ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Silakan saya sharekan PPT-nya juga ya.
Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin bila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom ya. Untuk memperjelas lagi, insya Allah akan saya sharekan PPT-nya. Ya, itu saja tentang materi akuntansi pendapatan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.